Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bebengan, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 2 Bebengan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin, 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 Rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat diskusi, dan acara yang kelima yaitu penutup. Untuk acara pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Bebengan. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Rohadi SPDI. Kepada Bapak Rohadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu bapak yang terhormati, yang pertama marilah kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dari pagi hingga selesai nanti. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini akan senantiasa membawa ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Salawat salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas syariat sunnah-sunnahnya. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang berbahagia. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama kepada Bu Ambar dari calon guru pembela, ya, dan mudah-mudahan calonnya hilang ya. Jadi betul-betul nanti Bu Ambar ini akan menjadi guru pembela angkatan 7 yang mudah-mudahan juga senantiasa memberikan peningkatan untuk kemajuan pendidikan. Saya mewakili dari sekolah SD Negeri 2 Bebengan yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama kepada Bu Ambar yang pada pagi hari ini mengadakan diseminasi untuk kegiatan aksi nyata. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul memberikan manfaat bagi kita semuanya yang kemudian dapat dilanjutkan, terutama oleh Bapak Ibu Guru ini yang masih eksis, masih muda-muda, agar langkah yang sudah diawali oleh Bu Ambar ini nantinya akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu Guru yang lain. Kemudian Bapak Ibu yang sudah tidak mungkin karena masa kerja, karena usia dan lain sebagainya untuk menjadi guru pembela,
ini juga senantiasa diharapkan dukungan, doa, kerjasama, sehingga dari rekan-rekan kita semuanya yang nantinya akan maju ke seleksi guru penggerak akan mendapatkan kemudahan. Yang terakhir, dari kegiatan-kegiatan seperti ini diharapkan peningkatannya ataupun hasilnya ini tidak hanya dirasakan oleh bagi Bapak Ibu guru saja, namun demikian lebih diharapkan peningkatan kompetensi pada peserta didik, terutama SD kita, SD Negeri 2 Burungan ini. Akan sekali lagi monggo langkah yang positif ini yang sudah diawali oleh Bapak Ibu guru yang lain nantinya kita dilanjutkan, terutama kita di era PMM. Nah, platform Merdeka Mengajar ini memang sangat-sangat luar biasa yang menuntut kehadiran kita semuanya untuk lebih aktif memanfaatkan media yang sudah diselenggarakan, media yang sudah disediakan oleh berbagai lembaga pendidikan maupun dari kalangan kalian praktisi pendidikan yang sudah sangat-sangat dengan luar biasa memberikan kebebasan kita untuk ikut menikmati kemajuan teknologi. Demikian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sukses selalu untuk Bu Ambar. Atas kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahadi yang sudah memberikan sambutan. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu acara inti diseminasi, yang dalam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ambar Sekti SPD. Kepada Ibu Ambar dipersilakan. Terima kasih Ibu ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru serta karyawan di SD Negeri 2 Burungan yang sungguh saya hormati, puji syukur marilah kita haturkan kepada junjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat berbingkaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, perkenankan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya ini untuk melaksanakan tugas saya untuk di pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 ini untuk aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif, yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah ini. Selanjutnya saya mohon maaf Ibu Bapak sekalian, bukan berarti saya di hadapan Ibu Bapak ini saya menggurui Ibu Bapak. Di sini kita sama-sama belajar, kita berdiskusi sifatnya, karena saya tahu sekali Bapak Ibu semuanya pengalamannya jauh di atas saya, apalagi untuk membimbing putra-putri di SD Negeri 2 Burungan ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Marilah kita bersama-sama saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan diseminasi ini ada beberapa modul utama dari budaya positif. Ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Yang kedua adalah disiplin positif. Ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Keempat
keempat, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti di sini kita akan kupas atau ulas satu persatu. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah belajar, banyak belajar tentang disiplin positif. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk yang pertama kita akan bersama-sama belajar tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu Bapak, tentunya pada pembelajaran kita, terutama saya mengaca pada diri saya, bahwa saat pembelajaran di kelas itu kadang-kadang kita masih klasikal, artinya kita masih menyamaratakan kemampuan anak-anak. Ini loh materi yang akan kita sampaikan, tapi kita belum sampai untuk ternyata anak ini minatnya ini. Kita masih menyamaratakan. Apalagi pada saat kurikulum merdeka ini kita dituntut, betul-betul dituntut pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran ini dimaksud pembelajaran yang meningkatkan potensi diri sesuai kesiapan belajar minat siswa. Tidak hanya berfokus pada produknya saja, tetapi kita fokus pada prosesnya juga. Jadi kita lebih mengerti minat anak itu bagaimana. Itu yang dulu demi apa? Untuk mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu masih ingat ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja nih? Ya, beriman, betul sekali, mungkin beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ya, kebinekaan global, terus kreatif, gotong royong, mandiri. Itu semua adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Terutama di SD kita setiap pagi sering ya kita mengingatkan anak-anak tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, untuk selanjutnya ini adalah pola pikir kita harus ada perubahan seperti itu. Yang kedua, perubahan paradigma di belajar. Yang dulu kita di stimulus respon, nah, perubahan dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Di sini stimulus respon dulu realitas. Kalau kita Bapak Ibu guru berpikir, oh ternyata realitas kebutuhan kita sama, jangan dia mesti ngomong gitu. Sekarang sudah ada perubahan. Teori kontrol ini adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda. Masing-masing individu itu ada perbedaan sendiri-sendiri. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kamu salah, berarti salah. Pandangan kita seperti itu ya, anak-anak harus berpikir, kamu salah. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan kalau yang di teori kontrol. Ternyata anak tersebut itu melakukan kesalahan itu tujuannya apa? Dia pasti punya motivasi dari sebetulnya dia kurangnya apa? Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ternyata seperti itu di teori kontrol. Di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebetulnya kita memaksa anak-anak harus seperti ini tuh ternyata itu adalah teori yang dirubah atau pola pikirnya bisa dirubah, bahwa anak-anak sendiri yang bisa mengubah diri anak-anak. Hanya kita sebagai pendidik itu kita menuntun saja, sifatnya kita menuntun. Saya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau saya hanya dengan berkata lemah lembut, kita biasanya lemah lembut, kok angel, wes mesti jangan itu kita sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi anak-anak bisa kalau kita ajak untuk kolaborasi. Kemudian model berpikir menang kalah, sedangkan sekarang berpikirnya menang-menang. Ini tentang
bahwa anak itu ada tadi, loh kok ini kok orang disiplin ya, kadang kita beda pendapat dengan anak-anak, oh ini kok orang disiplin ya. Kita akan belajar yang namanya disiplin positif itu apa. Kalau mendengar kata disiplin menurut ibu apa? Disiplin itu kaitannya dengan apa sih? Apa Bu? Tata tertib. Nah, kemudian mengatakan tata tertib Bu, apalagi biasanya disiplin toh. Disiplin itu apa? Ada tata tertib. Kemudian yang saya melanggar apa biasanya? Hukuman. Nah itu Bu Muti juga bilang hukuman Bu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan sebetulnya. Dengan cara pemaksaan, loh, wes karo nadanya sudah seperti itu, nah Bapak Ibu guru ya. Nah itu dulu, pola pikir dulu ya. Nah sebagai seorang pendidik, itu PR untuk kita semua. Tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, untuk memiliki disiplin diri, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal. Artinya seperti ini Bu. Pada saat kita memaksa anak, model pemaksaan kudu ini kan, berarti itu dia mau melakukan, tetapi biasanya melakukannya, wah aku wedi kalau peraturan gitu kan, saya akan melakukan karena menurut sama peraturan orang aku bisa dihukum. Jadi itu masih motivasi ekstrinsik yang datang misalkan dari guru, dari peraturan-peraturan yang ada. Tetapi pada saat di luar di sekolah, apabila peraturan itu tidak ada di suatu tempat itu, anak-anak di situ bisa saja anak-anak tetap melakukan yang dilarang di sekolah. Jadi kita dituntut untuk mendorong anak, ayo toh, dari motivasi intrinsik anak itu sendiri. Kalau dari motivasi intrinsik, anak sadar bahwa saya melakukan ini karena saya menghormati diri saya sendiri, bukan karena suatu tata tertib, bukan karena diberi hadiah oleh Bapak Ibu guru, bukan karena aku nak karo bisa diberi hadiah, jadi aku ngomongnya tak sopan. Tapi kalau buah tak. Nah seperti itu. Jadi ada kita dituntut untuk menuntut anak-anak menjadi anak-anak yang memiliki motivasi intrinsik. Seperti ini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak dari dalam diri sendiri untuk melakukan suatu tanpa ada sogokan, artinya tanpa ada imbalan, tanpa perintah ataupun tanpa adanya hukuman tertentu. Jadi dimanapun dia berada, tidak hanya dalam sekolah, dia dimanapun kalau sudah ada dari dalam diri, dia akan melakukan suatu hal yang baik karena dia menghargai dirinya sendiri. Kemudian berkaitan dengan disiplin diri ini, anak-anak itu biasanya melakukan sesuatu itu karena ada latar belakang. Kenapa toh anak tersebut tidak melakukan disiplin? Dia pasti ada latar belakang yang ada dari rumah apa itu namanya anak-anak atau kita sebagai dewasa, orang dewasa, anak-anak memiliki kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa macam kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu ini kaitannya dengan fisik. Kalau orang Jawa mengatakan papan, sandang, pangan. Sebagai contoh, kita punya siswa pada saat pembelajaran masih jam pertama itu sudah membuka tasnya, bekalnya dari rumah itu sudah dimakan sedikit-sedikit dan ngumpet-ngumpet, ya bersembunyi dari ibu guru dan teman-teman yang lain. Karena dia apa? Dia merasakan lapar. Itu adalah kebutuhan dasar dia untuk bertahan hidup. Saya lapar, maka saya tidak disiplin dengan makan pada saat pembelajaran karena sudah posisi lapar. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Saya pernah mendengar juga Ibu Utami dulu pernah bercerita juga, bocah ini selalu mendekat dengan saya, kok minta itu
kemudian ada juga yang caper, mungkin Bapak Ibu muridnya ada yang caper, bukannya terus dekat-dekat sama guru. Nah, seperti itu karena anak-anak itu pengen kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Untuk yang ketiga, pernahkah Bapak Ibu guru punya murid yang di kelas itu pengennya menang sendiri? Ada yang menang kelas 1 jawabannya itu ada kudu manut aku. Nah, maka dia itu mempunyai kebutuhan dasar penguasaan. Dia pengen menguasai, rasa menguasai di kelas. Aku pengen tampak lebih daripada teman-temannya. Aku pengen menguasai di sini. Selanjutnya ada juga kebebasan. Kok bisa kebebasan, Bu? Ya, siswa ini biasanya itu tidak banyak tertekan. Contohnya di sini guru selalu bilang, ayo nak bagi kudunya ikut. Nah, padahal dia punya kebutuhan dasar untuk kebebasan. Dia ingin rasa itu. Jadi terlalu banyak aturan, semakin dia akan melanggar. Gitu. Anak-anak kadang ada yang seperti itu, ya Bu ya. Nah, semakin dia bocah kok orang semakin manut kok malah semakin goyang. Untuk yang terakhir adalah kesenangan. Ada siswa kadang yang pada saat pembelajaran dia hanya diam dari jam pertama sampai jam terakhir mungkin. Kemudian aktifnya dalam kelas kurang aktif. Kenapa? Itu perlu juga ibu guru atau bapak guru introspeksi diri. Oh, ternyata aku ngulangi apa kurang dia ya? Karena apa? Kebutuhan anak-anak untuk kesenangan. Dia ingin menerima pembelajaran itu, pembelajaran yang menyenangkan, yang bermakna, yang dia rasakan. Loh, pengen pelajaran ini untuk mendapat kok misalkan dari ceramah dari jam pertama sampai jam terakhir, maka dia mau mengikuti pembelajaran tapi hanya mau saja. Dia tidak akan mengenal dan kurang senang dengan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa dari kebutuhan itu ada motivasi dari dalam diri sehingga melakukan suatu hal. Nah, motivasi perilaku manusia berikutnya, motivasi itu apa? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti tadi yang sudah saya singgung sedikit, anak melakukan suatu itu karena mau dengan sendirinya dari dalam hati atau ada motivasi ekstrinsik. Sebagai contoh, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Maka itu motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian dari orang lain. Pengen dipuji guru, konco-konconya, teman-temannya. Maka murid melakukan disiplin karena ingin imbalan sesuatu. Maka itu motivasi ekstrinsik. Nah, kita sebagai pendidik diharapkan mampu anak-anak itu tertanam dalam dirinya untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Tanpa disuruh, seperti ini tuh perbuatan yang kurang pas. Aku sadar bahwa ini salah, maka aku bertindak yang bagus tanpa adanya embel-embel takut dihukum atau embel-embel minta dari pujian dari Bapak Ibu guru atau pengen mendapatkan nilai yang bagus, bukan. Menurut Bapak Ibu, bagus yang motivasi ekstrinsik atau yang intrinsik? Intrinsik. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang kita harapkan ya. Semoga kita bisa untuk menanamkan anak-anak motivasi dari intrinsiknya. Bagus. Dari disiplin positif itu ada beberapa konsep. Konsep disiplin positif, ini konsep disiplin positif, tetapi dengan identitas gagal. Ini penerapan disiplin positif, tapi kok masih gagal karena identitasnya gagal. Seperti tadi yang pertama, hukuman. Ternyata itu kalau hukuman itu anak-anak yang dirasakan itu satu, tidak nyaman, jelas ya, tidak nyaman. Yang kedua, siswa itu takut. Lawannya aku ngerti, aku takut sekolahan kena hukuman. Yang ketiga itu menyakitkan. Sebetulnya
Tentunya hukuman itu betul-betul membekas pada anak. Oke, membekas pada anak juga. Selanjutnya yang keempat, siswa cenderung menyembunyikan kesalahan. Pasti dia takut. Ditanya pertama, kamu kenapa? Tidak. Nah, jawaban anak-anak itu awal itu tidak. Padahal dia yang melakukan. Tapi karena apa? Dia, wah aku takut dihukum. Pasti jawabannya tidak, Bu, dan menyalahkan teman yang lain. Itu sering ya, Bapak Ibu ya, terjadi ya. Tidak. Padahal iya. Kemudian yang terakhir, siswa menjadi rendah diri. Dengan adanya hukuman, misalkan kamu ke depan kelas, kamu tidak mengerjakan PR, itu anak-anak itu merasa rendah diri dengan temannya. Nah, itu juga membekas kepada anak-anak. Itu disiplin positif dengan identitas mereka. Yang kedua, ini juga saya, ternyata penghargaan itu juga disiplin positif, tetapi dengan identitas gagal. Ada suatu sisi yang kurang pas atau kurang tepat untuk kita gunakan dalam mendisiplinkan. Contoh di satu yang pertama, tidak efektif. Tidak efektifnya bagaimana? Pada saat kita memberikan suatu hadiah. Besok kalau juara satu misalkan ada peringkat grade 1, 2, 3 dapat hadiah. Nah, anak-anak ini suatu ketika ada seperti itu, dia akan bersemangat. Wah, aku butuh untuk hadiahnya itu. Tapi suatu ketika kita tidak memberikan suatu hadiah, itu dia tidak tertanam, orang hadiah ya biasa saja, seperti itu. Itu ternyata tidak efektifnya di situ. Yang kedua adalah mematikan kreativitas anak. Dari segi apa? Di kelas dia sudah mendapat juara 1. Wah, kamu bagus mendapatkan hadiah dari guru atau bapak ibumu karena juara 1. Tapi di lingkup sekolah, di kelas, bahkan itu lingkup kelas, dia kurang kreatif. Padahal di luar sana banyak sekali yang lebih dari dia. Karena dia sudah merasa puas, sudah mendapatkan hadiah. Saya sudah di kelas sudah merasa kali. Padahal di luar sana kreativitas yang lain perlu dikembangkan. Karena di luar masih banyak yang kreativitasnya lebih tinggi dibanding dia. Selanjutnya adalah merusak hubungan sifat iri. Ternyata Bapak Ibu banyak sekali, wah semua menang mesti kui-kui wae. Pas dipilih paling kui-kui wae. Itu ternyata timbullah suatu sikap atau sifat iri dari teman yang lain. Meskipun kita di dalam kelas kondusif, mungkin di luar itu anak-anak itu muncul sifat iri. Kadang ada yang pernah itu, Bu, saya itu di kelas kok juara 1, tapi kok saya tidak punya teman. Karena apa? Itu sifat-sifat iri itu malah memunculkan sifat iri dari yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Sekarang di rapot kita sudah tidak dituliskan rankingnya nih, Bu. Itu karena apa? Itu ada kalau sudah juara 1 nanti dia sudah merasa puas dengan hasilnya, sedangkan itu dia juara terakhir atau peringkat yang paling terakhir itu dapat membuat anak rendah diri. Kemudian tidak dari itu saja, dari segi orang tuanya pasti mereka merasa gagal. Saya gagal untuk mendidik anak saya. Karena apa? Karena peringkat paling bawah. Nah itu makanya di rapor sekarang sudah tidak diberikan ranking seperti itu. Nah, sekarang ada juga konsep disiplin positif dengan identitas sukses. Ini ya, kalau tadi identitas gagal, sekarang di identitas sukses. Yang pertama konsekuensi. Konsekuensi di sini yang pertama bahwa penguatan jangka pendek. Kita ambil satu kasus saja, Bu, atau suatu peristiwa saja di kelas. Tiba-tiba ada anak yang berlarian menumpahkan botol minum milik temannya. Kalau model konsekuensi ini bisa mengeluarkan jangka pendek. Jadi begitu ada kejadian langsung dilakukan pembetulan. Iya, ini salah, seperti itu. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Di sini Bapak Ibu juga harus melihat, nek saiki ada kejadian itu dia bisa, ayo nang dibersihkan. Ibu guru masih sering, mungkin kita semua masih banyak ya yang bertindak seperti konsekuensi, ayo dibersihkan, dia membersihkan. Suatu ketika juga harus memonitor, anak-anak mengawasi kejadian besok apakah dia masih melakukan hal yang sama atau hanya pada saat sebelumnya saja. Kemudian
konsekuensi adanya stimulus respon. Ibu guru yang memberikan stimulusnya, hidup kamu kejadiannya itu, kenapa? Bagaimana yang harus kamu lakukan? Oh, saya minta maaf sudah membersihkannya, ya. Itu adalah stimulus dan respon pada saat itu saja. Langsung diperbaiki. Kemudian siswa menghormati peraturan. Ya, karena siswa langsung, ya saya tahu peraturan ini salah, saya akan yang tindakannya salah, saya akan membersihkan minuman atau mengepel biar bersih. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dengan konsekuensi ini, anak-anak tentunya tidak ada waktu, jeda waktu untuk merenungi kesalahan, karena kesalahan itu sudah ditunjukkan oleh bapak atau ibu guru. Itu lihat, kamu salah kan, anak-anak, ya bu saya salah, coba dibersihkan, ya. Anak-anak tinggal seperti itu. Jadi merenungi aku ini salah itu tidak ada waktu untuk merenunginya. Nah, bapak ibu semuanya, ini yang terakhir, disiplin positif dengan identitas sukses. Saya baru mengenal juga, yaitu restitusi. Restitusi ini yang dianggap paling baik di antara konsep disiplin yang lain. Karena apa? Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita menuntun anak untuk bertanggung jawab bahwa kamu salah, tetapi dengan langkah-langkah tertentu, bahwa anak-anak nanti bisa sadar dan bertanggung jawab untuk merubah karena motivasi intrinsik tadi. Yang kedua, siswa menghormati diri sendiri dan orang lain tanpa disuruh. Anak-anak sudah mau melakukan atau memperbaiki kesalahannya tanpa disuruh guru, dia sudah berinisiatif sendiri. Selanjutnya adalah siswa fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Memang Bapak Ibu, untuk restitusi ini tidak bisa langsung dirasakan sekarang, tidak, tetapi ini merupakan budaya. Jadi budaya ini harus kita terapkan sedikit demi sedikit. Tidak bisa langsung anak-anak ini dengan cara halus seperti itu, tidak bisa. Kita bertahap. Kalau fokus pada permasalahan ini difokuskan pada membentuk karakter siswa, bukan hanya tingkah lakunya pada saat itu, tapi membentuk karakter sehingga tidak hanya pada saat ini berubah, tapi kesana semakin lama anak-anak akan tertanam pada dirinya. Selanjutnya adalah teori kontrol. Beda kalau tadi di konsekuensi adalah stimulus respon, kalau ini teori kontrol. Dirinya sendiri yang akan memegang kontrol itu, dirinya yang akan membuat keputusan dari apa yang sudah dia lakukan. Ini adalah restitusi. Kemudian yang terakhir, siswa bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dengan apa? Karena kita sifatnya tidak langsung menunjuk aku salah, tetapi kita ada tahap-tahap tertentu sehingga anak-anak melakukannya tidak dengan tekanan, tapi ada tahap-tahapan tertentu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini tadi membahas yang disiplin positif yang restitusi, bahwa kita butuh pendekatan kepada anak, pendekatan restitusi. Yang awal restitusi dulu. Restitusi itu apa? Restitusi merupakan cara menanamkan disiplin pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat, sesuai dengan pendapat dosen 2004. Jadi betul-betul kita menuntun untuk mendisiplinkan anak, tetapi dengan menuntun dan anak bisa berinisiatif sendiri. Ciri-ciri restitusi di sini, satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia melakukan itu bukan untuk menebus kesalahan saya, tapi saya belajar, saya sudah salah, tapi akan belajar dari kesalahan itu. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Jelas, dia merasa bersalah dari dirinya, dia ingin menghormati Bapak Ibu guru, menghormati teman yang sudah dibuat salah, itu adalah memperbaiki hubungan. Kemudian selanjutnya restitusi adalah tawaran, bukan paksaan.
saat ini bahwa kita itu tidak memaksa anak untuk memperbaiki itu kesalahan, tapi kita makanya nanti kita akan belajar juga segitiga restitusi. Oh, tahapannya ini kalau menurut anak dan iso tidak merasa dipaksa dan dia akan tertanam. Kalau itu sama itu nanti ya. Tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak itu sendiri. Aku kesalahannya apa? Berarti introspeksi pada diri sendiri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari melakukan tindakan. Di sini bahwa mencari kebutuhan dasar, guru ini biasanya akan bertanya, mengapa nanti, kenapa kamu melakukan ini ya? Pasti anak-anak punya alasan. Nah, itu kebutuhan dasar apa yang tidak tercukupi pada anak? Kita mencari solusi bersama-sama dengan anak. Kemudian selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Kalau zaman dulu saya tidak buat PR, sana kamu lari di lapangan 3 kali. Nah, itu hubungannya apa dengan materi PR-nya yang kita bahas? Nah, itu kan fokusnya pada tindakan, bukan pada karakter anak. Selanjutnya yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Apa solusi yang harus kita buat bersama-sama, nak? Itu. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Selanjutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, serta ini restitusi ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang terakhir. Di situ kalau hukuman itu biasanya guru menghukum siswa dengan menyapu dan membersihkan halaman selama 10 menit. Misalkan ini tidak mengumpulkan tugas, ayo kamu membersihkan halaman 10 menit ya. Itu termasuk apa, Bu? Hukuman ya. Terus langsung marah dan murid merasa takut, jelas itu adalah hukuman. Yang kedua, contoh kedua adalah jika siswa tidak mengumpulkan tugas dengan konsekuensi. Mungkin kita sering ini melakukan konsekuensi. Kalau saya ini guru memberi nasihat, kenapa tidak mengerjakan tugas? Memberikan nasihat untuk mengerjakan tugas saat istirahat, nanti dikerjakan tugasnya, atau kerjakan lagi tugasnya 2 kali lipat. Pernah gitu Ibu? Pernah tidak? Ini jujur. Nah gitu, jadi konsekuensi dan BP domnya buat 2 kali lagi. Terus guru tegas dan siswa jelas menghormati peraturan itu, karena dia tahu kalau saya salah, ada menghormati. Ini konsekuensi yang masih banyak kita lakukan. Yang terbaik adalah yang ini adalah restitusi yang terakhir. Nah, ini tahapannya. Guru menanyakan keyakinan kelas dulu, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Yang kedua, guru terbuka, siswa mampu menghargai diri dan orang lain. Ini kalau restitusi dulu. Nanti untuk lebih jelasnya, nah kita lihat setelah tahu perbedaan menghukum dan konsekuensi secara restitusi, ternyata ada 5 posisi kontrol restitusi ini bagi guru. Ini peran guru. Di sini mohon maaf ini bapak-bapak atau ibu melakukan yang mana? Saya tanya, pernah yang mana coba Bu? Pernah menghukum, pernah tidak menghukum? Pak Petrus pernah tidak menghukum Pak? Mungkin tidak pernah. Bagus Pak Petrus. Kemudian yang pertama adalah menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga posisinya sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Kalau Bu Mala apa ini seringnya ini? Sebagai teman, oke. Bu Muti apa Bu Muti biasanya? Pemantau ya. Ada beberapa juga ada yang saya kolaborasi Bu, saya penghukum dan kadang pemantau. Nah, ada juga yang seperti itu, oke. Sebelum ke satu persatu ini, tapi beberapa Pak Petrus tidak ya, hanya pemantau mungkin. Di sini ternyata penghukum itu yang bagaimana? Jadi penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tidak hanya push up, tapi kamu senang ada kok. Nah, itu namanya juga penghukum. Nah, di mana orang-orang yang menjalankan posisi penghukum mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru
menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti kamu yang terakhir. Nah, terakhir selesai itu pasti kamu. Nah, itu adalah masih posisi penghukum ibu-ibu dan bapak. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah itu yang bagaimana? Mungkin tanpa kita sadari kita pernah loh ibu bapak melakukan seperti ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Atau berapa kali ya ibu harus memberitahu kamu nak. Nah itu adalah secara tidak langsung itu membuat anak merasa bersalah. Itu posisi guru pada pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, ini tadi Bu Mala menjawab, saya sebagai teman, guru kebanyakan. Guru itu di posisi teman menggunakan hubungan baik, humor, selalu untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantulah ini bapak atau ibu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Masih teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah itu. Hal negatifnya apa ternyata? Bila suatu saat guru itu tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu itu adalah teman saya, ternyata bukan. Kadang seperti itu ya Bu, betul tidak Bu ya? Atau seperti ini, dia akan mau dekat hanya dengan guru itu saja. Tetapi untuk guru yang lain tidak, itu bukan teman saya. Karena apa? Karena bahwa posisi kontrol itu di teman, guru itu sebagai teman saja. Selanjutnya memantau. Tadi Bu Putri banyak memantau ya Bu Putri. Memantau itu berarti mengawasi anak-anak. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Aku merasa tanggung jawab ini anak-anak harus benar, anak-anak harus disiplin. Dengan patokannya kalau guru pemantau itu aturan itu pertama ya Bu ya di situ. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Tetapi ini cenderungnya ya akhirnya apa? Tetap ada hukuman ya. Nah itu, jadi pemantau. Nah posisi yang diharapkan dan paling tepat itu adalah di manajer ibu bapak. Saya juga baru tahu di manajer. Kalau dulu kan sudah sebagai teman itu sudah bagus ya. Teman pemantau, sekarang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Di manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, pada saat kejadian itu ya, apa yang kami yakini, apakah yang kamu lakukan itu menurutmu benar? Seperti itu dulu. Kembalikan ke keyakinan kelas. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama nak? Tuh. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang akan kamu tunjukkan untuk tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaiki? Ini adalah langkah-langkahnya, step by step di sini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Ini untuk mengasah motivasi intrinsipnya. Jadi bukan ada kita dari pemaksaan, bukan. Nah, membahas tentang restitusi tadi ada berkaitan kok menanyakan kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nah, ibu bapak sekalian, bahwa seperti ini dulu sebelum ini saya kesini ya, kebetulan kemarin ada pengalaman juga. Saya bersama-sama dengan anak-anak untuk merancang keyakinan kelas. Di sini yang pertama saya berdiskusi dengan siswa tentang peraturan kelas dulu. Mengapa kok bukan peraturan kok
keyakinan ya Bu namanya, bukan peraturan kelas. Ada yang tahu? Mungkin ada pertanyaan yang bisa mengarah sedikit seperti ini. Mengapa kita menggunakan masker dan selalu mencuci tangan untuk menjaga kesehatan? Itu mengapa? Karena apa? Karena biar apa? Biar sehat ya. Kemudian ada lagi mengapa kita harus menggunakan helm saat berkendaraan? Biar apa? Ya biar selamat. Nah itu yang pertama adalah sehat, yang kedua selamat. Itu yang meyakini diri kita. Tetapi berbeda dengan peraturan. Pakailah helm saat berkendaraan. Ada tulisan itu. Orang biasanya ya saat harus mengganggu helm ya biar selamat, orang yang akan seperti itu. Maka lebih tepatnya menggunakan kata keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Yang pertama ini pengalaman sedikit saja, bahwa yang pertama berdiskusi dengan siswa tentang peraturan kelas. Semua anak kita ajak diskusi. Kamu punya pendapat apa? Kemudian dituliskan. Bu, mungkin ada pendapat Bu. Kalau berbicara dengan bu guru ya berarti yang sopan. Dengan temannya ya tidak boleh membeda-bedakan teman. Bu, aku bermainnya dengan semuanya. Itu pendapat anak-anak. Nanti anak-anak bisa menyampaikan sendiri-sendiri apa yang diinginkan. Berdiskusi dengan siswa tentang peraturan kelas. Di situ setelah mencatatkan pada kertas kecil, kemudian peraturan-peraturan itu kita tempelkan pada papan tulis kemarin. Itu masih berupa peraturan Ibu Bapak. Setelah itu sudah tahu peraturan, kita sepakati bersama. Ayo yang banyak apa? Yang paling kita butuhkan di kelas apa? Jadi anak-anak tahu prosesnya seperti itu. Tahu dulu yang pertama ini. Kemudian peraturan-peraturan kelas itu kita perkecil lagi, tidak usah keyakinan kelas, tidak perlu banyak-banyak. Nanti anak-anak malah tidak mengenal dalam hatinya. Sedikit dulu tetapi pasti dilakukan anak-anak. Seperti kemarin setelah tahu di sini merancang peraturan dari hasil diskusi menjadi sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Di situ sudah ada. Yang terakhir menempelkan keyakinan kelas. Keyakinan ini kalau ini dibuat menjadi lewat aplikasi Canva ataupun yang lain bisa didapatkan di kelas. Seperti contoh keyakinan kelas kalau di sini, menurut kami menghormati sopan dengan sesama merupakan hal yang penting. Itu contoh pertama. Yang kedua, merusak barang lingkungan itu hal yang tidak baik Bu. Kita tulis bersama-sama. Hanya berapa poin? 4 poin. Itu. Dan keyakinan kelas itu tidak harus ini setahun ini terus, tidak. Suatu ketika kita ada membicarakan keyakinan kelas lain, keyakinan kelas di awal semester bisa. Kita rubah atau tambah seperti ini Bu. Itu kita yang penting melibatkan ke anak-anak. Betulnya bahwa di sini keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa dan semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau diskusi bersama tadi. Yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti tadi pendapat saya, kita tinjau keyakinan kelas itu apakah ada tambahan atau tidak. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Di kelas 1 ada, kemudian di kelas 5 juga ada. Bapak Ibu bisa memerankan sendiri. Nah, apa yang diharapkan di sini? Mari awal kita buat keyakinan kelas di masing-masing kelas dulu. Mencoba apakah ini nanti bisa berhasil atau tidak. Yang penting kita mencoba dulu membuat keyakinan kelas. Apakah di kelas itu ada perubahan atau tidak. Nah, di sini berkaitan dengan keyakinan kelas, itu berkaitan juga dengan segitiga restitusi. Nah, ini sudah mau agak belakang ya. Di situ ada tahap-tahapnya agar anak-anak itu dalam menyelesaikan masalah bisa memotivasi intrinsik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti tadi nanti ada contohnya, hanya tinggal contoh saja. Kalau selesai biar Bapak Ibu dulu tahu kalau menyelesaikan kemarin kebetulan tugas saya yang terakhir ada itu. Menstabilkan identitas. Contohnya, begitu ada kesalahan, jangan sampai anak kita hadir di hadapan yang lain.
lain. Kita panggil sendiri secara intern. Kita dicoba itu. Pasti kita semua pernah melakukan kesalahan ya, termasuk dulu juga pernah loh melakukan kesalahan. Itu dulu kita pakai itu namanya menstabilkan identitas dulu. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada saat kamu melakukan itu, apakah ada alasannya? Mengapa kamu melakukan hal itu, nak? Jangan langsung dijudge, kamu itu anak nakal. Dan kita tanya dulu. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau sudah, mengapa kamu melakukan itu? Saya dulu lapar, pagi makanya saya makan pada saat pembelajaran. Hanya, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama? Seperti itu. Itu yang terakhir menanyakan keyakinan. Nanti insya Allah anak-anak itu akan secara menyebutkan tanpa ada paksaan, tekanan, dia akan mengalir. Kalau kita buat seperti itu akan mengalir anak. Nah, ini Bapak Ibu adalah contoh penerapan segitiga restitusi, di mana saya pada modul ini juga ada tugas saya harus mempraktekkan bagaimana penerapan segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Nah, ini coba kita lihat dulu yang segitiga restitusi. Maaf, ini enggak tadi. Yang kedua, waktu istirahat telah usai, anak-anak siap untuk masuk pembelajaran. Namun ada seorang siswa, Tio, yang belum tampak masuk kelas. Setelah 15 menit, dia masuk kelas. Dia terlambat, ternyata ketiduran di musola.
Yang saya rasakan, saya senang bisa menyelesaikan permasalahan dengan guru. Saya tahu sikap saya tidak baik. Dengan keyakinan saya tidak akan melakukan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru dari kelas 6 SD Negeri 2 Saat menyelesaikan permasalahan ilmu gambar, saya semakin yakin bahwa kesalahan harus diperbaiki, dan saya senang dapat menyelesaikan permasalahan di ilmu gambar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sedikit Ibu tentang pengalaman pada saat menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Nah, untuk yang terakhir, bahwa pendidikan karakter di sekolah bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tetapi juga menumbuhkan moral yang baik pada murid ketika terlibat dalam masyarakat. Untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya dikembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, Ibu-ibu, tidak bisa disiplin positif ini dilakukan hanya 1-2 guru. Mari kita bersama-sama berkolaborasi mulai dari kelas kita terlebih dahulu, kelas Bapak Ibu semuanya, agar tercipta budaya positif yang kita harapkan. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat untuk kita semua sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Cukup sekian, mungkin banyak sekali kekurangan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi paparan dari Ibu Ambar Sekti. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Ambar Sekti, luar biasa. Semoga informasi yang kita dapatkan dari Ibu Ambar Sekti dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara yang keempat, diskusi atau tanya jawab. Kepada Bapak Ibu guru, monggo ingkang badhe bertanya maupun memberikan saran kritik, silakan. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu guru dan Ibu Ambar. Di sini saya ingin bertanya setelah mendengarkan pemaparan tadi dari Ibu Ambar tentang disiplin positif. Saya ingin bertanya, tadi kan dipaparkan bahwa di dalam disiplin positif itu seorang guru ataupun orang tua tidak boleh mengontrol siswa ataupun siswa di sekolah ataupun anak saat di rumahnya. Padahal kan tugas guru ataupun orang tua itu kan harus mengontrol perilaku anak-anaknya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Muti atas pertanyaannya. Pada disiplin positif ini, bahwa percaya dalam konsep-konsep disiplin positif, percaya bahwa mengontrol, ya, sebagai pengontrol kita itu adalah sebuah motivasi eksternal atau ekstrinsik, ya, motivasi ekstrinsik, di mana itu mampu menghilangkan kesempatan anak untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Dia akan melakukan, memang betul bapak atau ibu itu kita rubah pola pikirnya sedikit, tidak hanya kita sebagai pengontrol anak, tapi kita menuntun bagaimana anak-anak motivasinya dari diri, jadi sadar dari dalam dirinya. Ya, kita hanya perlu memperhatikan anak-anak, tetapi kita juga menuntun anak-anak biar tidak salah arah, cuma kita jangan sebagai pengontrol seperti zaman dulu. Nah, tadi Bu Muti cukup ya, terima kasih. Monggo untuk yang lain. Terima kasih Bu
untuk tadi pemaparannya Bu Ambar memberikan banyak informasi pada saya. Dari tadi saya hanya ingin mengatakan bertanya bahwa tadi penghargaan atau reward itu bersifat tidak efektif. Lalu bagaimana dengan jika memuji siswa? Apakah itu efektif? Saja Terima kasih Ibu Aulia atas pertanyaannya, luar biasa. Dulu juga saya sering Bu Aulia untuk memberikan anak-anak reward atau apa, ternyata itu masih ada sisi kurang positifnya atau identitas gagal, yaitu bahwa memberikan reward atau pujian atau memberikan sebetulnya kita memberikan apresiasi bagus berupa jempol, tepuk jempol bagus itu boleh, itu tetapi kita lakukan secara spontan. Jadi itu mengekspresikan, itu dapat memotivasi anak. Tidak harus anak-anak besok ada hadiah ini ya, nah itu berupa barang atau apa-apa ke anak-anak, itu akan berbeda nanti pada anak-anak sendiri, tertanam berbeda. Kalau dengan adanya pada saat pembelajaran boleh kok memuji anak, boleh, tetapi kita lakukan secara spontan. Anak itu pada saat maju, oh bagus, nah itu dan untuk memotivasi diri anak dan teman yang lain juga. Saya seperti itu, meskipun tidak ada embel-embel besok kalau pembelajaran ini yang nilainya 100 akan saya beri buku ya, saya akan bukan seperti itu. Nah itu yang dirasakan tidak efektif seperti itu Bu Aulia. Apakah sudah Bu Aulia? Oke, terima kasih. Ada yang lain? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bu Aulia. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang mau menambahkan? Monggo Bu Utami. Terima kasih atas Bu Ambar dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak akan bertanya, namun akan menanggapi. Dalam kesempatan ini saya bukan ingin bertanya, namun sedikit menyampaikan pendapat saya. Setelah saya mendengarkan dan melihat contoh penerapan segitiga restitusi, saya semakin termotivasi untuk bersikap menerapkan segitiga restitusi dan menciptakan disiplin positif. Sebetulnya sebelum mengenal segitiga restitusi, dalam menyelesaikan permasalahan siswa saya memakai langkah tahapan segitiga restitusi seperti menstabilkan identitas, menanyakan, menurutmu perbuatan yang kamu lakukan benar atau salah? Namun memang penerapan tidak lengkap. Terima kasih, dengan kegiatan diseminasi ini dapat menambah pengetahuan tentang disiplin positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga hampir sama dengan Ibu Utami bahwa pernah menerapkan segitiga restitusi tapi tidak lengkap, tidak selengkap segitiga restitusi langkah-langkahnya. Cuma pernah kali menanyakan, setelah itu memberi konsekuensi. Gitu Ibu, mungkin sama Bu Utami. Saya dulu sebelum di pendidikan calon guru berani, saya juga melakukannya seperti itu, hanya melompat saja. Apakah kamu melakukan apa? Coba tindakanmu apa? Itu saja. Oh ya sudah, kamu berbuat salah berarti kamu harus konsekuensinya ini. Nah, itu mungkin tanggapannya Bu Manu ya. Saya kembalikan ke Bu pembawa acara. Terima kasih dari Ibu Utami. Mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan. Cukup ya? Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kita lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu acara yang kelima. Acara kelima adalah acara penutup. Marilah kita tutup pada kegiatan pada hari siang ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.